Salam, haleluya. Kita bertemu kembali dengan saya, Pendeta Naik Tumorang. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang kekasih, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang baik, bersabdalah Engkau kepada kami, dan curahkanlah Roh Kudus-Mu, agar kami dapat memahami firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita dari kitab Ulangan pasal 18 ayat 9 sampai dengan 14. Saya akan membaca kepada Bapak dan Ibu. Demikian sabda Tuhan kepada kita. Apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelah, seorang penyihir, seorang pemantra, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Dan oleh karena kekejian-kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu. Sebab bangsa-bangsa yang daerahnya akan kau duduki ini mendengarkan kepada peramal dan petenung, tetapi engkau ini tidak diizinkan Tuhan Allahmu melakukan yang demikian. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan yang kita dengarkan ini, kita akan memberikan tema menang atas kuasa kegelapan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, di dalam teks ini jelas Allah sangat tidak menyukai perilaku orang yang melakukan tindakan seperti menenung, meramal, menelah, menyihir, memantra, ataupun orang-orang yang bertanya kepada arwah, kepada orang-orang yang telah mati itu, serta mempersembahkan korban bakaran dari manusia. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, bangsa Israel ini adalah bangsa yang kudus, bangsa pilihan, dan bangsa kesayangan Allah. Bangsa Israel diperkenankan masuk ke tanah perjanjian adalah oleh karena janji Allah kepada Abraham, nenek moyang mereka. Dan tujuan Allah menjadikan Israel sebagai bangsa pilihan adalah agar nama Tuhan dimasyhurkan, agar orang-orang dapat mengenal Allah sebagai Allah yang kudus, Allah yang menjadikan satu bangsa menjadi berkat di muka bumi ini. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang kekasih, kitab ini mencoba untuk menata kembali masyarakat Israel. Sebenarnya kitab ini dituliskan sesudah orang-orang Israel berada di tanah Kanaan tersebut. Meskipun di ayat yang pertama dikatakan apabila engkau
sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah. Ada seolah-olah teks ini adalah teks sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian. Tetapi sebetulnya ini adalah kitab yang diberikan kepada bangsa Israel setelah mereka hidup di tanah perjanjian itu, di negeri mereka. Tetapi banyak hal-hal yang terjadi dengan bangsa Israel, yakni ketika cara hidup mereka melakukan hal-hal yang bersifat menduakan Allah. Ada orang memang percaya kepada Tuhan Allah, tetapi juga melakukan kegiatan-kegiatan yang menyembah Allah-Allah yang lain. Dia percaya kepada Allah, tetapi juga bertanya kepada orang-orang yang bisa meramalkan nasibnya, yang bisa melakukan nubuatan-nubuatan palsu, yang bisa melakukan penenunan, peramalan, dan juga sihir. Bahkan ada juga orang yang masih mau bertanya kepada arwah orang mati melalui mediator perdukunan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, tentu ketika mereka hidup di tanah perjanjian yang melakukan tindakan seperti itu, ini adalah tindakan sinkretisme, tindakan yang mencampur adukan kepercayaan kepada Allah dengan kepercayaan kepada hal-hal yang bersifat okultisme. Bapak dan Ibu, Tuhan tidak ingin disandingkan dengan Allah-Allah yang lain. Allah itu adalah Allah yang pencemburu. Allah hanya mengendaki, hanya Dialah satu-satunya yang berkuasa terhadap bangsa Israel. Dan hanya Dialah satu-satunya yang didengarkan dan diikuti. Di dalam hal ini, Allah mengatakan, janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Bangsa-bangsa yang dimaksud dapat kita baca di dalam kitab Ulangan pasal 7. Ada 7 bangsa yang dikatakan oleh teks kitab Ulangan pasal 7 yang telah dihalau Tuhan Allah dari hadapan mereka. Sebab mereka itu adalah bangsa yang melakukan kekejian, yang hidup dari penyembahan berhala-berhala, dan Tuhan mengatakan supaya ke-7 bangsa itu dimusnahkan bersama dengan berhala-berhala mereka, agar orang-orang Israel tidak terkontaminasi. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, Allah menghendaki Israel hanya dikhususkan kepada Allah saja. Dan orang-orang Israel harus belajar kepada Allah saja, mendengarkan sabda Allah. Ketika Allah mengatakan Dia membenci tindakan-tindakan yang dilakukan bangsa-bangsa di sekitar mereka, yang melakukan kekejian-kekejian yang bersifat menyembah berhala-berhala. Ini tidak boleh terjadi lagi di antara bangsa Israel. Bangsa Israel harus belajar kudus, sebab mereka adalah umat kudus, umat pilihan. Mereka harus belajar sama seperti Allah yang memang adalah kudus, sehingga jangan ada ilah lain di hadapan Allah. Sepenuhnya mereka percaya kepada Allah, bergantung kepada Allah, dan dengan demikian mereka akan dapat hidup nyaman dan tentram. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, memang ada beberapa hal yang terjadi di masyarakat Israel.
baik di dalam teks kitab 1 Samuel pasal 28, pernah dikisahkan di sana bahwa Raja Saul bertanya kepada arwah orang mati melalui seorang perempuan peramal yang menjadi mediator. Saul melalui perempuan tersebut meminta agar arwah Samuel kembali dibangkitkan agar dia dapat bertanya kepada Samuel. Ini adalah sesuatu hal yang sangat tidak disukai oleh Tuhan. Tetapi Saul melakukan itu. Dan tidak berapa lama, hanya beberapa hari kemudian setelah Saul melakukan tindakan seperti itu, dia mati di tangan musuhnya. Berhubungan dengan itu, sebenarnya teks ini mau menegaskan bahwa apa yang telah direncanakan Allah tidak akan dapat diubah oleh manusia. Sekalipun Saul bertanya kepada arwah orang mati, tetapi ketika Allah telah memberikan kepada dia satu hukuman dan Allah telah menetapkan dia untuk dikalahkan, maka dia tidak akan mampu berbuat apa-apa dari perencanaan Tuhan. Saul yang telah diambil tahta kerajaannya dan diserahkan kepada Daud tidak dapat mengubah itu sekalipun dia bertanya kepada arwah. Itu sebabnya Bapak dan Ibu, tak ada sesuatu yang sangat penting dan memberikan hasil yang baik sekalipun kita mau bertanya kepada arwah tentang nasib kita ataupun tentang sesuatu yang lain yang kita mau pertanyakan kepada dia. Sebab hanya Allah lah satu-satunya yang mempunyai kehendak dan penentu terhadap hidup manusia. Kemudian Bapak dan Ibu, pernah juga di dalam masa hakim-hakim, yakni Yefta, di mana Yefta berkata, "Jikalau Tuhan memberikan kemenangan kepada saya atas Bani Amon ini, jikalau saya menang dan saya pulang dengan selamat, maka apapun yang keluar dari rumah saya yang pertama akan saya berikan sebagai korban bakaran kepada Tuhan." Bapak dan Ibu, kisah ini bisa kita lihat di dalam Hakim-Hakim pasal 11. Ketika itu, anak perempuan Yefta keluar menyambut Yefta. Dan di dalam Hakim-Hakim pasal 11 ayat 39, Yefta melakukan persembahan anak perempuannya itu sebagai korban bakaran. Bapak dan Ibu, sekalipun teks Hakim-Hakim ini menunjukkan adanya satu perbuatan mengorbankan manusia sebagai persembahan korban bakaran, tetapi ini adalah sesuatu kekejian bagi Tuhan. Tuhan tidak menghendaki manusia dijadikan menjadi korban bakaran. Korban bakaran ini di mana korban itu dibakar secara habis menjadi persembahan kepada Tuhan. Tuhan tidak menghendakinya. Karena kita bisa melihat kepada bagaimana kasih sayang Tuhan ketika Abraham akan mempersembahkan anaknya Ishak di dalam Kejadian pasal 22. Di dalam Kejadian pasal 22 ayat kedua, Allah memang meminta agar Abraham mempersembahkan anaknya Ishak yang tunggal itu. Tetapi itu hanyalah satu pengujian iman kepada Abraham. Apakah Abraham menuruti sabda Allah, perintah Allah, melakukan itu sekalipun mempersembahkan anaknya? Atau Abraham akan lebih memilih menyayangi anaknya daripada menuruti perintah Allah? Bapak dan Ibu, sebenarnya Allah hanya menguji iman Abraham. Dan itu terbukti di dalam Kejadian pasal 22 ayat 12,
ketika Abraham akan menghunuskan pisaunya untuk menyembelih anaknya Ishak, Allah mengatakan, Abraham, jangan kau lakukan itu. Sebab aku telah melihat bahwa engkau percaya kepadaku, lebih taat kepadaku, dan engkau sanggup melakukan apapun untuk menaati perintah. Bapak dan Ibu, mempersembahkan manusia sebagai korban bakaran itu bisa saja terjadi pada orang-orang Israel pada masa kitab ini diserahkan kepada mereka, diberikan kepada mereka. Oleh karena masih banyak orang-orang Israel yang melakukan kehidupan keagamaan sinkretisme. Percaya kepada Allah, tapi percaya juga kepada berhala-berhala, kepada ilah-ilah, kepada praktek perdukunan, kepada praktek untuk melakukan persembahan kepada hal-hal yang mereka anggap sebagai ilah. Bapak Ibu, Allah menentang kita untuk melakukan tindakan demikian. Maka kita pun, sebagaimana kitab ini yang telah menganjurkan orang-orang Israel untuk tidak berbuat demikian, maka kita pun janganlah berbuat demikian. Jangan ada ilah lain yang kita sembah. Jangan kita melakukan praktek perdukunan. Jangan kita percaya kepada ramalan-ramalan. Jangan kita percaya kepada orang-orang yang kita dengarkan mampu mengubah nasib kita melalui praktek-praktek perdukunan. Banyak orang kadang-kadang pada masa sekarang hidupnya seperti orang-orang Israel yang melakukan penyembahan terhadap berhala-berhala. Demi jabatan, ada orang yang pergi mencari perdukunan, mencari jimat-jimat, mencari hal-hal yang dianggapnya sakti menolong dirinya. Sekalipun dia Kristen, atau sekalipun dia percaya kepada Tuhan, ada orang-orang yang menduakan Tuhan dengan cara melakukan praktek demikian. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita harus mampu lepas dari kepercayaan demikian. Kita harus menang atas kuasa-kuasa kegelapan. Karena praktek-praktek demikian adalah kekejian di mata Tuhan. Tuhan tidak menghendaki kita untuk jatuh ke dalam tindakan-tindakan yang mempercayai para petenung, para peramal, para penelah, dan para penyihir. Dan kita juga tidak boleh jatuh ke dalam kepercayaan para pemantra ataupun keyakinan bahwa arwah-arwah orang mati masih dapat memberikan wejangan ataupun memberikan sesuatu kepada kita. Kadang-kadang kita menemukan masih ada orang yang pergi ke pekuburan, kemudian mengatakan mangido sahala, meminta sesuatu yang berharga, meminta sesuatu kekuatan. Bapak Ibu, ini tidak mungkin. Tidak mungkin orang mati dapat memberikan kekuatan kepada kita, dapat memberikan wejangan kepada kita, dapat memberikan sesuatu yang bersifat untuk memberikan kita baik harta ataupun segala hal yang baik di dalam hidup kita. Sebab hanya Tuhanlah sumber kebaikan. Orang yang mati, mereka sudah selesai. Mereka tidak lagi bersama-sama dengan kita. Sekalipun mungkin mereka dulu pernah memiliki kuasa. Sekalipun mungkin mereka dulu pernah sangat berkarisma. Tetapi ketika mereka sudah mati, tidak ada hubungan antara orang yang mati dengan orang yang hidup. Demikian juga dengan para petenung, peramal, penelah, penyihir, pemantra. Mereka juga adalah manusia yang mencoba untuk menipu
agar kita percaya kepadanya. Mereka hanyalah orang-orang yang mempraktekkan kuasa-kuasa kegelapan, tetapi mereka tidak mempunyai kekuatan apa-apa jika berhadapan dengan kekuatan Tuhan. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, saudara-saudara, kita juga diminta untuk tidak mempercayai mereka. Sekalipun ada orang nanti yang mengatakan, di bukit sana ada peramal yang bagus, ada dukun yang sakti, ada orang yang mampu memberikan engkau kekuatan. Jangan mempercayainya. Jikalau engkau jatuh ke tangan mereka, maka Tuhan akan meninggalkan engkau. Dan engkau tidak akan pernah lepas lagi dari praktek-praktek kekejian tersebut. Engkau bahkan akan menjadi tumbal, menjadi korban praktek yang demikian. Bukan saja hidupmu yang menjadi kacau, tapi jiwamu pun menjadi miliknya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mari kita menghindari tindakan-tindakan untuk menduakan Allah. Kita menghindari melakukan sintetisme di dalam kehidupan kita. Kita percaya kepada Tuhan, tetapi kita juga melakukan praktek-praktek berhala. Jangan lakukan itu, sebab Tuhan tidak menghendaki ada ilah-ilah lain di hadapannya. Kita menjadi bangsa yang telah ditebus oleh Allah, menjadi anak-anaknya yang telah ditebus melalui kematian Yesus Kristus. Sepantasnya hanya Yesus yang kita sembah, hanya Yesus yang kita percayai, hanya Yesus yang menjadi tujuan hidup kita, tempat kita bersandar. Bapak dan Ibu, kalahkan kuasa kegelapan. Kalahkan segala praktek-praktek yang demikian. Katakan tidak untuk praktek-praktek kekejian yang demikian. Maka Tuhan akan menjaga engkau dan memberkati engkau. Amin. Salam. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu bahwa engkau mengingatkan kepada kami untuk kami jangan menduakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Banyak orang pada zaman Israel masih melakukan praktek-praktek kekejian. Sekalipun mereka percaya kepada Tuhan, tetapi juga mereka percaya kepada berhala-berhala, kepada petenung, peramal, penyihir, dan kadang-kadang mereka juga percaya kepada arwah-arwah. Ya Tuhan, kiranya kami boleh menunjukkan hati dan pemikiran hanya kepada Tuhan saja, bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan. Engkau memiliki kekuatan, Engkau memiliki segala kebaikan untuk menjaga dan melindungi kami dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Kiranya kami penuh dengan berkat-berkat-Mu dan senantiasa di dalam damai sejahtera-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam.